dia tersesat di zaman Nabi. Bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya langsung menyaksikan kejadian itu, walau ia tak dapat mengubahnya? Petualangan pertamanya saat tersesat adalah ketika ia melihat seorang manusia berkulit hitam terlentang di atas tanah, sedang ditimpakan batu besar ke atas dadanya oleh orang-orang yang berdiri di dekatnya. Ia tertegun, ada apa gerangan? Itu terlihat seperti penyiksaan. Kau tinggalkan agama nenek moyang kita? Ya Allah, tidak semua orang sanggup melewati ujian seperti ini. Manusia berkulit hitam itu disiksa dengan keji, dimaki-maki, dijemur di padang pasir panas, ditindih batu di bawah terik matahari Makkah. Ya Allah, panas pasir ini saja sudah menyakitkan kakiku. Bagaimana ia sanggup menahannya? Dia sepertinya sedang mengucapkan sesuatu. Ucapannya seperti ucapan seorang budak bernama Bilal. Ahad. Pemuda itu langsung teringat bukunya. Ini seperti kisah Bilal. Ya, Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf karena Bilal mengikuti Rasulullah memeluk agama Islam. Bilal adalah termasuk orang pertama yang memeluk Islam, yang membuat pemuka Quraisy marah. Sebagai seorang budak, Bilal dianggap tidak mempunyai pelindung, menjadikannya target empuk kekejaman kaum kafir Quraisy. Bilal bin Rabah adalah budak Habasyah. Ketika banyak orang takut akan kekejaman kaum kafir Quraisy, Bilal justru memilih untuk beriman. Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh kafir Quraisy, marah besar setelah mengetahui Bilal masuk Islam. Siksaan ini bertujuan memaksa Bilal kembali menyembah berhala. Abu Bakar datang hendak membebaskan Bilal bin Rabah dari majikannya Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar menawar harga Bilal pada Umayyah bin Khalaf. Terjadi dialog sengit. Abu Bakar mengatakan kepada Umayyah, "Kau menyiksanya hanya karena ia beriman kepada Allah." Awalnya Umayyah tidak mau menjual Bilal, walau akhirnya Abu Bakar membayar tebusan Bilal dengan harga yang sangat tinggi. Semenjak saat itu Bilal bin Rabah dibebaskan dari Umayyah dan menjadi manusia merdeka. Setelah dimerdekakan, Bilal menjadi sahabat setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena suaranya yang indah, Rasulullah menjadikannya muazzin. Kemudian pada saat penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan agar terdengar ke seluruh penjuru Makkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian pada tahun 11 Hijriah, yaitu tahun ke-11 Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW wafat di Madinah, seluruh kota diliputi kesedihan yang luar biasa. Para sahabat hampir tidak percaya bahwa Nabi telah meninggal dunia. Salah satu yang paling terpukul adalah Bilal. Bilal tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Ia meminta izin kepada Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Beberapa waktu setelah kepergiannya ke negeri Syam, Bilal berkunjung ke Madinah. Bilal diminta oleh Hasan dan Husain cucu Nabi untuk mengumandangkan azan untuk mengenang kakek mereka. Tak bisa menolak permintaan sang cucu, Bilal pun naik ke puncak Masjid Nabawi untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Suara ini yang dulu didengar Rasulullah, hari ini hanya menyisakan rindu. Aku tersesat di negeri padang pasir ini, negeri seperti yang aku pelajari tentang kisah perjalanan Rasulullah memulai dakwah ajaran Islam, negeri yang menyimpan banyak kisah-kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan ajaran Islam, kisah yang menakjubkan dan menggema sepanjang zaman.